Pemirsa, bak jamur di musim hujan. Pepatah ini sangat pas untuk menggambarkan keuntungan dari usaha budidaya jamur tiram yang membuat banyak orang ingin menekuninya. Iming-iming keuntungan pula yang membuat Yoyo, kawan baru saya di episode kali ini, ingin menggelutinya. Tapi apa sebenarnya yang harus diperhatikan ketika ingin memulai merintis usaha budidaya jamur tiram? Dan bagaimana sebenarnya prospek usaha ini? Anda menyaksikan Jadi Pengusaha bersama saya, Andromeda Mercury. Kata jera seperti tak pernah ada dalam kamus kehidupan Yoyo. Pria berusia 30 tahun ini pernah gagal dalam menjalani sejumlah usaha. Kerugian besar hingga puluhan juta pun pernah dia alami. Namun, Yoyo tak menyerah. Kali ini, dia memilih budidaya jamur tiram. Di sebuah lahan yang disewanya di kawasan Bogor, Yoyo memulai usaha budidaya jamur sejak 3 tahun silam. Agar tak lagi gagal, Yoyo pun menjalani roda usahanya sendiri. Mulai dari membuat backlog sebagai media tumbuh jamur hingga memanen hasilnya. Optimismenya pun perlahan tumbuh ketika hasil panen jamur tiramnya diserbu pembeli. Pada waktu itu optimisme saya cuma satu. Ternyata peminat atau pembeli untuk hasil dari jamur tiram mentah ini itu permintaannya cukup banyak, dan pada waktu itu saya sempat kewalahan juga untuk memenuhi permintaan dari para pembeli. Saat memulai usahanya, Yoyo mengeluarkan modal hingga 45 juta rupiah yang digunakannya untuk membeli backlog serta membangun kumbung untuk tempat penyimpanan jamur. Untuk modalnya yang pertama kita harus punya lahan yang pasti. Lalu di atas lahan itu kita dirikan bangunan seperti ini yang dinamakan kumbung budidaya. Untuk biaya pembangunan kumbung seperti ini kurang lebih pada saat itu ya sekitar 25 juta. Pada awalnya itu saya beli log yang udah jadi seperti ini. Dulu itu sekitar Rp2.000 per log. Dari proses pembuatan backlog hingga panen jamur tiram, Yoyo membutuhkan waktu 2-3 bulan. Selama itu, jamurnya pun kian tumbuh subur. Saat ini di tempat ini fokus untuk budidaya. Jadi budidaya itu log yang udah jadi seperti ini biasanya akan tumbuh jamur. Proses dari awal pembuatan bibit, pembuatan log sampai siap panen seperti ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Intuisi bisnis Yoyo dengan memilih usaha budidaya jamur terbukti tokcer. Dalam 1 bulan, minimal dia bisa memperoleh 15 juta rupiah. Jika dulu di awal usaha, Yoyo sempat mendatangi pedagang untuk menjual hasil panen jamurnya. Kini, yang terjadi sebaliknya. Yoyo malah kesulitan memenuhi permintaan pasar. Wow, sungguh peluang usaha yang menarik ya. Omset rata-ratanya per bulan, anggap saja kalau ini semua penuh, rata-rata per hari sekitar 50 kilo. Harga per kilonya saat ini kurang lebih sekitar 10.000. Jadi per hari sekitar 500.000. Menciptakan pasarnya itu kalau dulu saya hasil dari panen seperti ini saya packing, lalu saya bawa ke pasar-pasar, lalu saya tawarkan ke para pedagang sayuran. Kesulitannya itu pada saat ini terus terang permintaan pasarnya lumayan banyak. Kalau kita hanya budidaya seperti ini aja, kita tanpa bisa memproduksi log sendiri, itu kita akan bergantung kepada produsen log.
Nah, itu yang saat ini lagi saya rubah. Saya mau fokus untuk produksi log dulu, baru setelah itu budidaya. Usaha budidaya jamur memang menjanjikan. Masa paceklik seperti tak ada. Meski saat hari raya dan liburan sekolah, pendapatannya sedikit turun, pasokan produknya melimpah, sementara pedagang jamur tak berjualan. Kalau untuk hasil dari jamur tiram ini, nggak ada masa pacekliknya ya. Hampir setiap hari itu ada permintaan, kecuali permintaan itu berkurang pada saat mau menjelang lebaran, menjelang akhir tahun, lalu sekitar liburan anak sekolah. Biasanya mempengaruhi harga jual karena pasokannya banyak kan, otomatis pasti harganya turun. Seperti kita merawat tanaman-tanaman juga, ini butuh disiram minimal sehari 2 kali. Perawatan jamur tiram relatif tak merepotkan. Selain hanya butuh sinar matahari secukupnya, jamur tiram cuma perlu disiram agar suhunya tak terlampau panas. Untuk perawatannya seperti biasa, seperti kita merawat tanaman-tanaman juga, ini butuh disiram minimal sehari 2 kali. Lalu kalau untuk sinar mataharinya, diusahakan jangan terlalu banyak sinar masuk ke dalam ruang budidaya, karena itu akan mempengaruhi hasil fisik dari jamur tiram ini. Tentu saja, Yoyo tak hanya mengecap manisnya usaha yang dia jalani. Beberapa kali backlognya gagal panen lantaran terserang bakteri akibat hama yang ada di sekitar kumbungnya. Walaupun bisnis ini tidak ada masa pacekliknya, tapi sebagai produsen log kita juga tetap harus waspada akan potensi kegagalan dari log tersebut. Kita bisa melihat ciri-ciri dari log itu tidak akan kemungkinan tidak bisa menghasilkan jamur tiram pada saat hitam seperti ini, lalu ada hijau-hijau seperti ini. Itu karena terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Jamur tiram ini juga harus dihindari dari serangga-serangga dan tikus, karena itu mereka itu pembawa bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang bisa merusak tumbuh kembangnya jamur. Dari setiap backlognya, Yoyo bisa memanen 3 hingga 4 kali. Yoyo pun tengah mencari akal bagaimana agar hasil panennya maksimal. Kalau seperti ini, dia mempunyai masa produktif antara 3 sampai 4 bulan. Setelah itu kita harus ganti dengan log yang baru. Oh, itu sebenarnya sih sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi otomatis itu menjadi sampah. Tapi saya juga lagi mencari tahu gimana caranya sisa dari log itu agar jadi pupuk organik. Usaha budidaya jamur yang ditekuni Yoyo memang belum balik modal. Dari 45 juta rupiah yang pernah dikeluarkan, hasil keuntungannya masih diputar untuk modal usaha. Selain itu, Yoyo tengah memutar fokus usahanya. Dari semula hanya membudidayakan jamur tiram, kini dia juga melirik untuk membuat backlog sendiri agar tak lagi bergantung pada produsen backlog. Karena saya memulai bisnis jamur ini, saya secara otodidak dan saya belajar sendiri, mencari-cari referensi buku-buku atau bertanya kepada pengusaha-pengusaha yang telah mulai lebih dulu daripada saya. Kalau untuk jumlah total modal yang saya keluarkan pada saat awal
membuka usaha jamur tiram ini kurang lebih sekitar 40 juta. Sampai sekarang memang belum balik modal karena saya lagi merubah fokus bisnis saya, bukan budidaya dulu tetapi saya mau produksi log jamur tiram. Dari hasil analisa hambatan yang dialami Yoyo, kemudian saya mempertemukan Yoyo dengan konsultan usaha jamur Agus Rianto. Pak Agus, saat ini saya menemui kendala karena saya merubah lini bisnis saya. Yang pertama kali saya budidaya jamur, lalu saat ini saya berusaha untuk membuat backlog. Mungkin dari Pak Agus bisa memberikan tips-tipsnya untuk cara pembuatan backlog yang baik seperti apa. Jadi ini Mas Yoyo, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya jamur. Untuk pertama kali kita harus melihat kondisi alam di sekitar kita. Apakah cocok untuk jamur tiram atau jamur yang lain. Gitu kan. Kemudian untuk proses pembuatan backlog, yang paling utama adalah kandungan nutrisi yang dalam backlog tersebut harus standar. Artinya standar berarti tidak berlebihan, tapi pas untuk menghasilkan jamur yang kita inginkan. Mari Mas Yoyo, kita lihat di dalam. Oke, baik. Yang perlu dicatat adalah pembuatan media ini harus homogen. Jadi diawali dengan pencampuran dari yang paling kecil, kapur dengan jagung. Setelah homogen kita campur dengan dedek. Sudah homogen, baru kita campur ke media yang paling besar, yaitu media serbuk kayu. Jadi ini Mas Yoyo, berawal dari pembuatan backlog itu kita pembuatan media. Betul. Media backlog itu seperti kita ketahui bersama kalau pertama serbuk kayu. Banyak orang milih-milih. Pertemuan dengan Agus Rianto, konsultan usaha jamur, benar-benar dimanfaatkan Yoyo. Apalagi Yoyo tengah membidik lini usaha produksi backlog yang menjadi inti budidaya jamur tiram. Agus kemudian memberi kiat membuat backlog yang benar dan ideal. Caranya dengan mencampurkan homogen dari setiap bahan serta menjaga kelembaban air maksimal 60%. Yang perlu dicatat adalah pembuatan media ini harus homogen. Jadi diawali dengan pencampuran dari yang paling kecil, kapur dengan jagung. Setelah homogen kita campur dengan dedek. Udah homogen, baru kita campur ke media yang paling besar, yaitu media serbuk kayu. Nah kalau di sana peralatannya udah pakai peralatan yang modern atau masih manual? Kita tetap masih yang manual, dan setelah dapat ilmu dari Pak Agus ini, memang saya ada kesalahan dalam pencampuran bahan baku karena saya mencampurnya dimulai dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Iya. Artinya nanti kedepannya bisa diperbaiki, karena kalau yang kecil misalnya kapur 2 kilo untuk sekian banyak itu akan habis di tengah jalan, nggak sampai sebelah sini gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil, kita gabung sama semakin yang besar, sampai terakhir ke media serbuk kayu gitu. Kemudian yang kedua adalah kandungan air. Sepengetahuan Mas Yoyo di sana berapa kandungan airnya? Sekitar 70-80% dari total bahan baku. Nah kalau saya sarankan kandungan air 60% aja. 60%. Nah, indikatornya adalah pada saat kita remas ini nggak keluar air di sini. Cuma pas ini dia tidak pecah. Ya, itu berarti udah pas untuk 60%. Selesai membuat backlog, proses selanjutnya adalah sterilisasi dengan cara dikukus di sebuah drum atau tong besar. Oke Mas, jadi kita pakai sterilisasi. Ini paling sederhana Mas, murah, meriah, tapi efektif hasilnya. Artinya kita menahan tekanan panas untuk bisa menembus ke log. Artinya ini ada stop run yang pada saat kita mau mulai ini harus kita buka dulu. Artinya pada saat kita memulai itu uap yang dingin itu pada keluar semua. Nanti kita mulai tutup pada saat ini udah keluar uap panas. Jadi dari awal udah ditutup. Prospek usaha dari pembuatan backlog memang menggiurkan. Tak heran jika Yoyo membidiknya. Menurut perhitungan Agus,
Keuntungan dari setiap backlog bahkan bisa 2 kali lipat. Oke Mas, yuk. Tadi kan kita dari ruang inovasi, kita kasih bibit F2. F2 kita harus F2 yang bagus, karena nanti berpengaruh ke masa pertumbuhan dari miselium. Nah dari sini kita masuk ke ruang inkubasi yang di sebelah untuk pertumbuhan miselium. Namun, proses penyimpanan backlog memang butuh perhatian khusus, terutama adanya hama tikus. Hama binatang pengerat itu bisa diakali dengan cara sederhana. Kondisi seperti apa yang harus kita jaga, karena untuk menanggulangi hama seperti tikus, karena di dalam kandungan nutrisi di dalam log ini itu terkandung bahan-bahan yang memang digemari tikus. Iya. Emang di tahapan inkubasi itu tidak lepas dari masalah dan kendala ya, terutama hama. Di sini yang paling banyak adalah tikus. Karena seperti Mas bilang tadi, banyak nutrisi yang disukai sama tikus kan. Nah, kita hindarkan untuk pemakaian jagung yang utuh pada di bibit F2. Jadi kalau bisa tepung jagung tapi yang terlalu halus, yang nggak kasar. Kemudian dari segi desain ruang inkubasi, kalau bisa kita pakai ram kawat, dilapisi ram kawat, artinya tidak ada tikus yang bisa masuk ke dalam. Nah kemudian salah satu kegagalannya lain adalah kontaminasi Mas, seperti ini. Ini udah tidak kontam, karena apa? Karena tidak tumbuh bibitnya. Ini udah kita singkirkan saja, nggak akan mungkin jadi. Ataupun alternatif yang lain, ini kita kasih bibit jamur kuping. Gitu. Pertemuan Yoyo dengan Agus, konsultan usaha jamur, kemudian dilanjutkan ke ruang lain, ruang budidaya jamur. Dengan pengalamannya, Agus pun berbagi ilmu untuk meningkatkan hasil panen jamur dan cara memanfaatkan plastik serta bahan bekas backlog. Ternyata, bahan bekas backlog pun masih bisa dimanfaatkan untuk meraup rupiah. Wow! Yoyo telah mendapatkan berbagai tips untuk menjadi pengusaha jamur tiram. Kini, Yoyo yakin usaha yang dirintisnya akan meraih sukses. Nah, kondisi jamur seperti ini, cirinya apa? Cirinya masih putih, kemudian masih kokoh, dan di pinggirnya, terutama di lamellanya ini, itu masih ke arah bawah ya, belum mekar. Gitu. Kemudian ada lagi mungkin kalau Mas Yoyo ingin mempersingkat masa panennya, jadi memotong gaji setengah bulan, itu kita bisa pakai dengan cara dibuka depan sama belakang. Jadi yang mungkin rata-rata 3 bulan baru habis jamurnya, ini mungkin 2 bulan sampai 2,5 bulan udah habis. Nah nanti ini sebenarnya masih ada nilainya ini. Dari segi material backlog yang udah bekas ini lebih banyak manfaatnya, bisa dari pembuatan kompos. Mas Yoyo, gimana setelah bertemu dengan konsultan bisnis jamur expert Mas Agus, sudah mendapatkan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi di usaha budidaya jamur tiram Mas Yoyo? Ya pastinya saya hari ini dapat ilmu dan semakin memantapkan saya untuk terus menggeluti bisnis jamur ini. Kalau untuk Mas Agus sendiri, ini informasi juga buat pemirsa jadi pengusaha tifuan yang ingin merintis usaha jamur ini, apa saja yang harus disiapkan Mas Agus? Ya, yang pertama kita harus mengetahui ini Mas, ilmunya. Oke. Ya, kita harus dasar-dasar ilmu untuk budidaya jamur kita harus paham. Jadi tidak asal maju tapi tidak tahu teorinya. Pertama kita harus tahu tadi teknik budidayanya. Apa yang dia butuhkan, kondisi apa yang dia butuhkan, kemudian apa aja yang harus kita persiapkan untuk pertumbuhan yang optimal dia. Kalau untuk bahan dan juga modal secara hitung-hitungan Mas, sebenarnya untuk awal tuh perlu nggak sih kita kumbung seperti ini dengan jumlah backlog yang besar? Ya, saya rasa nggak perlu sampai kita harus buat kumbung sendiri ya, karena kita untuk namanya pemula, kita dengan modal yang kecil, kita cukup dengan menyewa rumah yang notabene sangat murah lah. Kita modal rak saja, kemudian untuk menekan risiko kegagalan, kita cukup 2000 backlog aja udah cukup. Kalau untuk 2000 backlog ini hitung-hitungannya berapa rupiah yang harus dikeluarkan koceknya Mas? Jadi backlog itu beragam ukurannya ya. Untuk ukuran seperti ini sering dibilang ukuran 1830 itu ukurannya dengan harga minimal 2000-an. 2000 perak per backlog. Jadi sekitar 4 juta rupiah tapi tidak termasuk dengan tempat? Ya, seperti itu. Dan dengan kondisi backlog seukuran seperti ini real kita bisa mendapatkan hasil itu minimal 4 on.
Patokan dari harga pasar sekarang itu sekitar 10.000 ya per kilonya. Tapi dengan perawatan yang optimal, dengan sanitasi yang bagus, dengan penambahan mungkin nutrisi tambahan yang bagus, ini bisa 6 on sampai 7 on. Jadi sangat menjanjikan. Terima kasih banyak Mas Agus dan juga Mas Yoyo. Berarti usaha budidaya jamur tiram ini bisa ditiru oleh siapapun. Dan ini sekaligus mengakhiri episode Jadi Pengusaha kali ini. Semoga tayangan yang kami hadirkan untuk Anda bisa menginspirasi dan membuat Anda untuk menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Saya Ruben Merkuri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sukses selalu. Terima kasih Mas Agus, Mas Yoyo.